Hai, selamat datang di Hobi Nonton, channel yang membahas alur film ini yang pastinya oke banget guys. Film kali ini berjudul Little Blue. Bercerita tentang Xiaolan, gadis muda yang masih bersekolah. Layaknya remaja pada umumnya, Xiaolan di usia ingin mencari jati diri, mulai dari belajar merokok sampai pengalaman seks pertama. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita mulai. Xiaolan adalah siswi SMA biasa, tidak ada yang istimewa pada hidupnya hingga dia jatuh cinta pada teman sekelasnya bernama Wu Miao. Dia cenderung tertutup dan tidak bertingkah aneh-aneh. Di rumahnya dia tinggal berdua dengan ibunya yang seorang agen properti. Sebagai seorang single mom, ibu Xiaolan ini sering tidur dengan banyak pria, hingga dia jarang memperhatikan putri tunggalnya itu. Hidupnya sudah cukup rumit dengan mencari nafkah untuk dirinya dan Xiaolan. Tidak diketahui di mana ayah Xiaolan berada. Apakah bercerai dengan ibunya atau sudah meninggal dunia? Yang jelas ibu anak itu tinggal berdua. Awalnya semua berjalan normal sampai Xiaolan jatuh cinta pada Wu Miao. Wu Miao ini terkenal nakal dan suka tidur dengan banyak gadis di sekolah mereka. Sayangnya Xiaolan terjebak pada pria ini. Bermula saat Xiaolan dan temannya sedang mengobrol di pinggir lapangan sepak bola, dan bola yang Wu Miao tendang tidak sengaja mengenai kaki Xiaolan. Akhirnya Xiaolan mencoba mencari akun Instagram Wu Miao dan menstalkingnya. Entah disengaja atau bagaimana mereka bertemu lagi di MRT. Xiaolan yang tidak begitu dekat dengan Wu Miao seketika menjauhi pria itu. Dia enggan berbicara atau disentuh Wu Miao. Tapi karena pada dasarnya si Wu Miao ini ada niat terselubung, dia tetap berusaha mendekati Xiaolan dengan berlagak memuji Xiaolan dan berkata jarang bertemu gadis seperti Xiaolan. Dia terus berjalan di depan Xiaolan dan memintanya tersenyum tapi masih dicuekin. Jurus terakhirnya keluar yaitu mengajak Xiaolan makan malam bersama. Kebetulan ibu Xiaolan sedang mengechat dan memberitahu tidak bisa makan malam bersama malam itu. Meski awalnya menolak, akhirnya mereka makan bersama di sebuah kedai makan di pinggir jalan. Di jalan pulang, Wu Miao menanyai Xiaolan user akun Instagramnya. Tapi Xiaolan malah ketahuan sedang menstalk akun Wu Miao. Jadi Wu Miao beranggapan Xiaolan suka padanya. Sampai di rumah saat sedang bermain ponsel, Xiaolan mendapat notifikasi Wu Miao mengikutinya di Instagram. Sementara ibu Xiaolan baru saja pulang dari bekerja. Pagi harinya setiba di sekolah, Xiaolan mendapati teh susu di mejanya. Siapa lagi membelikan kalau bukan Wu Miao? Xiaolan buru-buru mengambil teh itu agar tak diketahui temannya. Keduanya semakin hari semakin dekat. Tanpa Xiaolan sadari, dirinya pun perlahan-lahan berubah. Suatu hari mereka bahkan cabut dari sekolah dan pergi ke sebuah pantai berdua. Sementara ibu Xiaolan sedang bertemu klien pria muda yang sepertinya akan membeli properti. Layaknya agen properti, dia menjelaskan sudut per sudut apartemen itu. Semua berjalan profesional, begitupun Xiaolan yang senang bisa bermain di pantai. Mereka mengobrol banyak hal dan saling menatap. Tiba-tiba, Wu Miao mencium Xiaolan. Xiaolan terkejut tapi tidak menghindar hingga keduanya melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ini jadi pengalaman pertama untuk Xiaolan. Sejak kejadian itu, Xiaolan jadi lebih memperhatikan penampilannya. Dia mengganti kacamatanya dengan lensa kontak dan mengoles sedikit makeup. Dan melakukan hal terlarang itu lagi bersama Wu Miao. Sementara di sisi lain, ibu Xiaolan juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan hal itu dengan klien yang baru dikenalnya beberapa waktu lalu. Di sekolah, Xiaolan juga minta diajarkan merokok. Dia kini berubah banyak hal dalam dirinya, layaknya remaja yang ingin membuktikan jati dirinya. Beberapa hari berlalu, Wu Miao mulai berubah. Dia jadi jarang mengechat Xiaolan. Xiaolan sudah mencoba bertanya pada Wu Miao yang dengan santai menjawab dia sedang sibuk. Memang dasarnya pria brengsek, Wu Miao ternyata sempat mengambil foto Xiaolan saat mereka sedang berhubungan dan membagikannya ke temannya. Entah disengaja atau bagaimana, teman Wu Miao men-share foto Xiaolan itu ke grup kelas mereka. Xiaolan malu bukan kepalang, kini semua orang tahu foto itu. Setelah foto itu tersebar pun, Wu Miao tidak merasa bersalah sama sekali. Xiaolan sontak menjauhi semua orang. Hari itu adalah hari terburuk untuknya. Dia ingin sekali menelpon ibunya dan memberitahukan hal itu. Sayangnya ibunya sibuk bersama klien yang kini menjadi pacarnya. Padahal pria itu sudah beristri. Saat ibu Xiaolan meminta kepastian, dia bahkan tidak sanggup memberikan hal itu. Kurangnya komunikasi ibu dan anak ini membuat Xiaolan mengambil jalan yang salah. Teman yang dia pikir teman pun mengkhianatinya. Dia tidur dengan banyak pria tanpa merasa takut. Penampilannya pun semakin cantik. Datang ke sekolah bahkan terlambat dan bertemu pria lain lagi dan begitu terus. Kini dia bahkan tidak batuk lagi saat merokok. Meski begitu, Wu Miao masih sangat membekas di hatinya. Hampir di akhir film,
Sudah janjian dengan pria untuk tidur bersama, Xiaolan terkejut yang datang justru teman pria yang ada di kelasnya. Jelas temannya peduli pada Xiaolan. Dia ingin Xiaolan berhenti melakukan semua itu, sayangnya Xiaolan sudah tak bisa. Dia buru-buru keluar kamar dan tak sengaja bertemu ibunya yang juga dengan pacarnya. Xiaolan dan ibunya berdebat. Ibu Xiaolan bilang dia sudah salah jalan, tapi Xiaolan bersikeras dia senang melakukannya. Di akhir film, Xiaolan teringat ucapan ibunya apakah sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan. Dan film pun berakhir.